Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fadilah, NIM 0503219021. Mata kuliah Etika dan Profesi Pendidik. Dosen pengampu Ibu Dr. Endang Sri Budi Herawati, SE MPD. Oke, lanjut ke pembahasan, yaitu kompetensi guru. Sebelum kita membahas kompetensi guru, saya akan mengurai pengertian dari kompetensi itu sendiri. Pengertian kompetensi menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas keprofesional. Menurut E. Mulyasa, kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi dilakukan untuk mendeskripsikan kemampuan profesional, yaitu kemampuan untuk menunjukkan pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat yang lebih tinggi. Kompetensi ini dapat diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya. Dari berbagai pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kompetensi merupakan seperangkat penguasaan kemampuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai guru yang bersumber dari pendidikan, pelatihan, dan pengalamannya sehingga dapat menjalankan tugas mengajarnya secara profesional. Lanjut untuk pembahasan pengertian kompetensi guru. Menurut Piet Sahertian, kompetensi guru adalah kemampuan melakukan tugas mengajar dan mendidik yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan. Menurut Ahmad Sudrajat, kompetensi guru merupakan gambaran tentang apa yang seyogyanya dapat dilakukan seorang guru dalam melaksanaan pekerjaannya, baik berupa kegiatan, dalam berperilaku, maupun hasil yang ditunjukkan. Dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kompetensi guru dapat diartikan sebagai kemampuan atau kecakapan seorang guru berupa pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. 4 kompetensi dasar seorang guru. Yang pertama, kompetensi pedagogi. Saya akan menjelaskan dengan rinci apa itu pengertian dan subkompetensi dalam kompetensi pedagogi. Yang pertama yaitu pengertian adalah kemampuan pemahaman terhadap peserta didik, perancangan dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. Subkompetensi dalam potensi pedagogik yaitu pertama, memahami peserta didik secara mendalam, meliputi memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip perkembangan kognitif, prinsip-prinsip kepribadian, dan mengidentifikasi bekal ajar peserta didik. Lanjut kepada pembahasan yang kedua, yaitu mengenai kompetensi kepribadian. Saya akan menjelaskan pengertian kompetensi kepribadian adalah kemampuan personal yang menceritakan kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik dan berakhlak mulia. Subkompetensi dalam kompetensi kepribadian meliputi yang pertama, kepribadian yang mantap dan stabil, meliputi
menghasilkan kemandirian dalam bertindak sebagai dan memiliki metode kerja sebagai guru. Yang ketiga yaitu kompetensi profesional adalah penguasaan materi pembelajaran secara luas dan mendalam yang mencakup penguasaan materi kurikulum mata pelajaran di sekolah dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta penguasaan terhadap struktur dan metodologi keilmuannya. Subnya yaitu mengetahui materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung pelajaran yang dimampu. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran atau bidang pengembangan yang dimampu. Mengembangkan materi pembelajaran yang dimampu secara kreatif. Kompetensi yang keempat yaitu kompetensi sosial. Pengertiannya adalah kemampuan berkomunikasi dan bergaul secara efektif kepada peserta didik, tenaga pendidik, orang tua atau wali, peserta didik, dan masyarakat sekitar. Substansinya yaitu berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat. Bersikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial keluarga. Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya. Lanjut untuk materi selanjutnya yaitu alasan mengapa sih seorang guru harus memiliki kompetensi dasar. Saya akan menjawab pertanyaan tersebut ya. Peranan guru sangat menentukan dalam peningkatan mutu pendidikan. Untuk itu, guru sebagai agen pembelajaran dituntut untuk mampu menyelenggarakan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya. Yang kedua yaitu memahami cara dan kesulitan belajar siswa, mampu mengembangkan potensi siswa, menguasai prinsip-prinsip dalam pembelajaran yang mendidik, mengembangkan kurikulum yang mendorong keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Lanjut kepada materi selanjutnya yaitu ada suatu pertanyaan atau permasalahan, yaitu bagaimana kondisi apabila guru tidak memiliki kompetensi dasar. Oke, saya akan menjelaskan. Salah satunya seorang guru wajib memiliki kompetensi atau amanat undang-undang. Ini bisa diartikan apabila guru tidak mampu memenuhi kompetensi, maka akan gugur keguruannya. Yang kedua, guru akan merasa kesulitan atau tidak akan menerima perubahan jika tidak mempunyai kompetensi. Pendidikan akan semakin rumit bila kualitas guru lemah. Maka inilah pentingnya kualitas guru dan harus segera ditingkatkan. Itulah titik penting mutu